Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana mestinya kita memahami Islam. Islam berkepentingan kepada urusan dunia ini, bukan cuma akhirat. Kalau dia cuma mau mengurusi akhirat, mungkin seluruh tiran di dunia, kelompok karun, oligarki, penguasa dana, dan samiri intelektual yang berkhianat, sang maestro manipulasi, tidak akan keberatan. Tapi ketika Islam berminat untuk menegakkan keadilan, untuk mencegah kemungkaran selain beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia berhadapan dengan para tiran sepanjang zaman yang di dalam Al-Quran diwakili oleh Fir'aun, oleh Namrud dan lain sebagainya, dan turunan-turunannya, kloning-kloningnya di seluruh dunia, yang seolah-olah menguasai hajat hidup orang banyak. Dan dia punya aturan, punya tentara, punya polisi, punya APBN dan lain sebagainya. Dia menguasai semuanya. Dan dia tidak mau dikritik atau diminta untuk melakukan hal-hal untuk kemaslahatan umum. Dia punya caranya sendiri yang bisa merampas apapun, bisa menekan siapapun. Dan dia juga melindungi oligarki, karun, konglomerat yang serakah, yang ingin menguasai daerah-daerah strategis, daerah-daerah kaya yang mengandung tambang dan lain sebagainya, bila perlu pasar-pasar penduduk yang membuat kehidupan menjadi susah. Tapi dia punya akses langsung pada kekuasaan, kepada para tiran, dan para tiran melindungi mereka, dan mereka juga menyumbang banyak hasil dari pemerasan-pemerasan itu, hasil dari penyelewengan urusan-urusan kenegaraan, sehingga bagian-bagian penting dari daerah-daerah dalam kekuasaan para tiran itu diberikan konsesinya kepada kaum oligarki ini. Dan kemudian ada kaum intelektual yang berkhianat, yang mendukung para tiran dan para konglo ini, sehingga semuanya seolah-olah legal dan bagus. Dia mencarikan dalil-dalil bahwa hal itu harus dilakukan. Kalau tidak, negara bisa bangkrut dan lain sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan rakyat menjadi sesuatu yang berat di negara itu, tapi untuk memberi konsesi-konsesi kepada para konglo ini menjadi sangat mudah. Dan inilah yang mau ditegakkan Islam, keadilan. Maka Islam berhadapan dengan ini. Semua nabi-nabi mengalami hal yang sama, berhadapan dengan para tiran, para karun, dan para penyihir intelektual yang berkhianat. Nah, untuk mencegah kemungkaran ini, perampasan-perampasan ini, Allah sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, kadangkala turun langsung
menghancurkan para tiran, menenggelamkan Fir'aun, dan lain sebagainya, menyelamatkan para nabi. Tapi pada zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi perintah langsung dalam urusan ini, diminta melawan sendiri para tiran, melakukannya dengan jalan-jalan kemanusiaan, menegakkan keadilan dengan jalan-jalan kemanusiaan. Nah, maka di zaman Muhammad dan para pengikutnya berhadapan langsung dengan para tiran, para pemeras, para perampas semacam Qarun, oligarki, dan orang-orang yang mendukungnya secara intelektual yang mencarikan dalil-dalil untuk membenarkan penindasan itu. Perampasan tanah-tanah Palestina misalnya tidak ada bedanya dengan perampasan tanah di ujung Sumatera sana, ketika sebuah proyek yang katanya pabrik kaca mengosongkan penduduk setempat untuk bisnis. Ini sama seperti yang terjadi di tempat-tempat lain, di Afrika juga, di Sri Lanka dan lain sebagainya, yang pemerintahnya dan tentaranya dan polisinya dikerahkan untuk investor, mengamankan investasi dan mengusir rakyatnya sendiri. Inilah yang disebut sebagai tentara proksi yang digunakan oleh asing yang mau menaklukkan negara, tidak lagi mengirim tentara. Nah, disinilah dia berhadapan dengan kewajiban seorang muslim untuk menegakkan keadilan, menolak perampasan-perampasan itu. Nah, dalam rangka mencegah kemungkaran ini, menegakkan keadilan ini, memang ada orang-orang yang dilepaskan oleh Allah dari kewajiban itu. Dalam Islam memang ada yang dibebaskan, yang tidak harus melakukan perlawanan, tidak harus melakukan jihad melawan ketidakadilan itu. Menegakkan keadilan yang pertama harus dilakukan adalah lewat kekuatan. Pemerintah harus melindungi rakyatnya dari ketidakadilan, dari perampasan, dari penindasan lewat serangan militer maupun lewat serangan bisnis. Jadi seorang pemerintah yang ditunjuk punya kewajiban itu. Kalau mereka ini tunduk duluan, dijadikan bagian, dijadikan tentara proksi oleh negara yang lebih kuat, maka tugas yang kedua, ya, yang secara lisan dan tulisan itu harus diambil oleh wakil rakyat, seperti sudah saya jelaskan pada liputan yang lalu. Wakil rakyat ini harus mencegahnya, mengembalikan pemerintah kepada relnya, sehingga perampasan tidak berjalan terus. Nah, kalau ini pun dia juga kalah, wakil rakyatnya juga dikendalikan dengan uang dari konglo, dari oligarki. Jadi pemerintah dan wakil rakyat yang dikendalikan oleh bos yang sama, maka rakyat tidak lagi punya pembela-pembelanya, cuma tidak punya pelindung-pelindungnya. Nah, tugas ini kemudian harus diambil oleh kaum intelektual, orang-orang kampus yang berpendidikan, aktivis keadilan dan lain sebagainya. Inilah pewaris para nabi yang harus bertindak mencegah kemungkaran itu. Nah, kalau ini juga tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisan dan tulisan, maka cegahlah dengan hati, kata Nabi, yaitu
inilah selemah-lemahnya iman, yaitu kamu benci pada kejahatan itu, bukan mendukungnya, bukan pura-pura tidak tahu. Tapi ada orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi dari kewajiban ini, yaitu orang jompo, wanita hamil, ibu yang menyusui, anak-anak, dan orang-orang yang lemah ingatan. Ini dibolehkan oleh Nabi untuk tidak ikut berjihad menegakkan keadilan. Di samping itu, ada juga orang-orang yang minta izin kepada Nabi dulu di Madinah. Ya, ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, orang-orang ini minta izin kepada Nabi, padahal mereka sehat, ya, kuat, punya fasilitas untuk ikut menegakkan keadilan. Tapi dia minta kepada Nabi untuk tidak ikut berjihad, karena rumahnya tidak ada yang jaga, warungnya nanti bangkrut dan lain sebagainya, ketakutan-ketakutan ini. Dia minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berjihad padahal mereka sehat. Nah, orang-orang ini oleh Allah kemudian diperintahkan kepada Nabi untuk memperlakukan mereka sebagai orang-orang munafik. Orang-orang ini, kata Allah, mempunyai rasa cinta kepada musuh-musuh rakyat, musuh-musuh umat, musuh-musuh kemanusiaan, para perampas dan lain sebagainya, punya rasa cinta itu. Dan ini dilarang oleh Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita boleh mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, kita berada di mana dalam urusan menegakkan keadilan ketika negara sudah seperti ini. Ketika Rempang, Morowali dan lain sebagainya boleh dirampas lewat undang-undang Omnibus Law yang sudah dibuat, undang-undang Cipta Kerja yang mengizinkan tanah-tanah rakyat itu boleh diambil kapan saja walaupun punya sertifikat untuk kawasan-kawasan ekonomi khusus, artinya untuk bisnis. Nah, ini sangat berbahaya kalau dibiarkan terus berjalan. Pemerintah baru tugasnya adalah mencabut ini salah satunya, supaya rakyat ini bisa hidup sebagai orang merdeka, sebagai tuan di negerinya sendiri. Dan tugas pemerintah memberi kemakmuran, bukan merampas tanah-tanah mereka untuk orang-orang yang sudah kaya. Tidak, harus ada aturan yang membuat rakyat ini aman. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.